Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Pada kali ini saya akan membagi resep mengenai tentang nasi goreng kampung ya. Nasi goreng kampung ini biasanya adalah nasi goreng yang dibikin di rumah ya untuk sarapan. Nah, resepnya apa aja ya? Bahannya sederhana ya, bahannya simple, cuman perlu nasi, telur, bawang putih, bawang merah, cabai, daun bawang ya. Nah, ini resepnya paling sederhana, biasanya bisa dirubah sedikit ya kalau teman-teman suka banyak dibanyakin bawang putihnya bisa, atau bawang merah lebih banyak bisa ya, atau kalau pengen pedas ya lebih pedas lagi cabenya dibanyakin ya. Nah, ini karena saya buat sarapan untuk anak-anak di rumah juga makan ini, jadi cabenya nggak terlalu banyak ya, dua. Biasanya kalau buat saya sendiri cabenya lebih banyak. Nah, ini tahap pertama ya, biasanya bawang putihnya cukup saya geprek ya, cukup digeprek aja, kemudian dirajang halus ya, dirajang sampai agak halus. Nah, ini biasanya bisa juga ya di kalau mau di apa namanya, mau di ulek ya, diulek juga bisa ya. Kalau mau diulek bawang putih, bawang merah sama cabai mau diulek ya gitu ya. Nah, ini bawang putih digeprek dan dirajang sampai halus, kemudian selanjutnya bawang merah ya. Bawang merah di rajang tipis-tipis saja ya, rajang tipis-tipis saja ya. Uh, ya biar simple ya. Jadi biasanya kenapa saya bikin seperti ini ya, jadi simple ya, nggak perlu pakai ngulek ya, nggak terlalu banyak yang alat yang perlu dipakai, cukup telan dan pisau ya. Nah, ini bawang merah dirajang halus ya, yang halus. Begitu pula nanti cabai dan daun bawangnya ya akan kita rajang dengan halus. Ini kita rajang daun bawangnya ya, daun bawangnya. Ini pisau yang saya pakai agak tumpul ya. Dan oh iya, satu lagi, mohon maaf ya teman-teman kalau mungkin background suaranya agak sedikit berisik ya, karena ini pas saya buat videonya subuh-subuh lagi hujan, ini di rumah lagi hujan lebat. Jadi mohon maaf kalau ada background suara hujan ya itu ya. Baik. Nah, ini pisau yang saya pakai juga agak kurang tajam ya, udah lama nggak diasah ini. Jadi ya dia tumpul gitu ya. Nah, sebaiknya memang pisau itu selalu diasah dengan tajam ya, karena untuk memotong-motong bahan ini paling bagus memang pakai pisau yang tajam. Oke, ini cabai ya, cabai diulek sampai ini juga cabai yang saya pakai warnanya kurang menarik ya. Kebetulan di kulkas nemunya cuman ini ya. Nah, ini saya belum belanja lagi nih, belum beli cabai merah yang lebih merah, lebih segar. Nah, ini tadi videonya saya stop sebentar karena saya kesulitan ya, harus terhalang tripod untuk video, jadi saya stop sebentar. Nah, ini tadi bawang putihnya saya rajang lebih halus lagi ya, lebih halus lagi. Kenapa lebih halus lagi? Jadi biar rasanya juga nanti lebih enak ya, dan cabenya juga saya potong lebih halus lagi ya, biar tidak terlalu pedas, karena kalau terlalu besar-besar nanti pas kita makan itu dapat cabai yang besar jadi kerasa pedas gitu ya. Baik, nah ini langkah berikutnya ya, ini saya masukkan minyak dan saya beri sedikit mentega ya. Kenapa dikasih margarin, bukan mentega ya, margarin ya, margarin karena biar nanti lebih gurih nasi gorengnya. Karena ini bumbunya simpel ya, bumbunya nggak terlalu banyak dan simpel ya. Dan ini saya panaskan dulu ya. Saya panaskan dulu dengan api yang agak besar sehingga mentega dan minyaknya bisa bercampur menjadi satu. Nah, apa sih bedanya margarin sama butter ya, atau mentega ya? Mentega itu sebenarnya produk hewani ya, jadi terbuat dari produk susu ya, susu sapi, diambil lemaknya dijadikan mentega. Kalau margarin yang biasa kita pakai itu adalah minyak nabati ya, atau minyak dari tumbuhan, biasanya dari minyak kelapa atau minyak kelapa sawit ya yang banyak di Indonesia ya. Nah, ini minyak udah panas ya, mulai panas. Kita masukkan bawang putih dulu sama bawang merah ya, bawang putih dan bawang merah. Kita tumis sampai harum ya, sampai harum dan agak mulai seperti hampir menjadi bawang goreng ya. Nah, ini prosesnya juga proses yang penting ya. Ini apinya saya kecilin sedikit ya,
apinya saya kecil sedikit karena takutnya kalau terlalu besar eh, nanti gosong ya bawang gorengnya, bawangnya jadi gosong ya, karena bawang ini kadang kala kita pakai minyaknya terlalu panas, pada saat kita tumis kelihatannya sudah mulai matang ya, bagus ya, tapi karena terlalu panas sebenarnya dia masih, walaupun kita sudah kecilkan apinya ya, itu masih kayak digoreng ya, jadi malah jadi gosong. Jadi apinya agak saya kecilkan sedikit, ini saya percepat ya, ini saya tumis sampai dia kelihatan udah mulai kayak mau jadi bawang bawang goreng ya. Nah, bawang goreng nanti teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, kalau masih belum terlalu matang, apa efeknya ya? Kalau nasi belum terlalu matang, bawang itu nanti baunya langu ya. Jadi masakan jadi baunya agak langu ya. Ini saya sedikit kecilkan lagi ya karena saya khawatirnya eh, gosong ya bawangnya ya. Dan ini penting ya. Ini proses yang sangat penting dalam pembuatan nasi goreng ya, karena nanti kalau minyaknya ini atau bawangnya ditumis tidak kurang bagus, aroma aroma bawang pada minyak goreng pada nasi goreng nanti jadi kurang juga ya. Jadi ini saya tumis sampai mau menjadi bawang goreng. Nah, ini kelihatan sudah mulai layu ya, udah mulai layu, baru saya masukkan daun bawang ya. Daun bawang dan cabai. Kenapa kok tidak sekalian ya? Daun bawang dan bawang putih, bawang merah dan daun bawang ya. Kalau dibarengin takutnya nanti daun bawangnya terlalu matang ya atau terlalu coklat, jadinya kurang menarik nasi goreng. Nah, ini setelah bumbunya langsung masukkan nasi ya, nasi putih biasa, dan kalau sudah seperti ini tinggal diaduk rata ya, dicampur dengan rata. Campur dengan rata. Nah, ini yang penting tadi ya, bumbunya sudah bagus buatnya. Biasanya nanti hasil masakannya bagus ya. Tapi kalau sudah bumbunya kurang mateng atau kegosongan ya nanti biasanya nasi gorengnya kurang kurang enak. Nah, kalau seperti ini biasanya boleh nih digedein sedikit apinya ya, biar lebih cepat proses masaknya ya. Jadi kalau apinya terlalu kecil juga nanti proses masaknya juga kelamaan gitu ya. Nah, ini saya campur ya. Ini nasinya juga saya pakai nasi kemarin ya. Nasi kemarin. Nah, ini saya kecilkan lagi ya. Ini kompornya agak gedean, tadi saya kecilkan lagi. Kenapa saya kecilkan lagi? Ini karena saya memasukkan beberapa bumbu lain ya. Ini saya masukkan kecap asin dan kecap ikan ya, kecap ikan. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang lain boleh ya. Kalau pengen nasi gorengnya agak manis, bisa dikasih dengan kecap manis ya. Kalau mau agak sedikit rasa asam, pakai saus ya, saus tomat atau saus sambal ya, ditambahkan saus. Atau kalau punya saus tiram juga bisa ya, pakai saus tiram. Atau ada saus raja rasa ya, jadi kayak aromanya ini kayak aroma masakan nasi goreng Cina ya, nasi goreng Chinese. Nah, kalau saya senangnya nasi goreng itu rasanya ya cuman asin gurih gitu aja ya. Jadi cuman pakai uh, kecap asin dan kecap ikan ya. Kebetulan ada kecap ikan, saya pakai kecap ikan. Tapi kalau nggak ada kecap ikan biasanya ya cukup kecap asin. Nanti ditambah lagi penggurihnya telur ya. Jadi saya kasih telur di 1 biji dicampur di sini. Nah, ini bisa diaduk rata aja. Nah, kadangkala saya juga sesekali waktu kalau sudah mulai bercampur rata, nanti saya besarin apinya ya. Jadi nasi gorengnya biar agak kering gitu ya. Tuh. Jadi nah ini saya tambahkan lagi sedikit nasi ya, karena saya tadi lihat kelihatannya terlalu sedikit nasinya ya, dan perbandingan antara bumbu dan nasinya masih terlalu banyak bumbunya. Nanti di deskripsi saya kasih resepnya ya. Ini nasinya saya pakai sekitar 4 centong ya, 4 centong makan ya. Jadi ini satu porsi ini bisa dimakan untuk 2 sampai 3 orang ya untuk sarapan pagi. Nah, ini yang penting dicampur rata ya, dicampur rata nasi gorengnya. Oke, ini apinya saya besarin ya, saya besarin jadi biar proses masaknya lebih cepat gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di rumah makan atau tukang penjual nasi goreng kok bisa apinya gede terus ya. Nah, karena mereka mungkin sudah ahli dan sudah bumbunya tuh udah matang semua ya. Jadi mereka tinggal masukin, tinggal ditumis, dan memang wajannya pakai wajan besar ya. Jadi nggak kemana-mana. Kalau kita pakai wajan kecil, api besar, gerakan mencampur harus cepat, wah itu bisa berantakan tuh. Nanti nasinya kemana-mana ya. Jadi
Dikecilin aja apinya waktu masukin bumbu-bumbu. Nanti kalau sudah mulai bercampur, mau mengeringkan nasi gorengnya, tinggal dibesarkan lagi apinya. Nah, ini udah mulai kelihatan bercampur rata ya, tinggal membuat warna nasi gorengnya biar lebih kering dan lebih lebih bagus. Nah, ini biasanya masih agak lengket ya, masih agak lengket. Ini saya cicipin dulu ya, rasanya tadi kan baru pakai pakai kecap asin ya sama minyak ikan ya, belum dikasih garam sama sekali ya. Jadi sebelum memberikan garam, biasanya saya cicipin dulu ya, butuhnya seberapa banyak garamnya. Biasanya untuk satu porsi atau satu wajan ini ya, untuk 4 centong nasi ini biasanya cukup, biasanya garam ya, tambah garam ya, udah kasih kecap asin, ditambah garam sekitar setengah sendok garam ya, setengah sendok garam udah kerasa asin ya. Tapi kalau teman-teman pengen lebih asin lagi ya boleh, mau selera ya, seleranya orang-orang kan ada yang suka asin atau enggak. Nah, ini saya tambahkan telur ya. Telur ini untuk penggurih dan membuat nasi goreng juga lebih kering ya, lebih kering nanti apa? Hasilnya lebih kering. Jadi satu biji telur dimasukkan aja langsung. Kemudian diaduk rata ya, diaduk rata. 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 Nah, ini diaduk rata. Oke. Bisa dilihat ya teman-teman ya, daun bawangnya masih kelihatan hijau ya. Kelihatan hijau itu kenapa alasannya daun bawangnya tadi agak terakhir ya. Nah, jadi ini kan masih proses masak ya. Sebenarnya daun bawangnya ini juga kemasak ya. Sebagian udah ada yang mulai coklat, tapi sebagian juga ada yang masih warnanya masih hijau. Kalau dimasukkan bersama-sama bawang putih dan bawang merah, nanti daun bawangnya udah warnanya coklat tuh. Nasi goreng jadi kurang menarik. Nah, tadi kan saya kasih telur ya. Kalau mau diganti yang lain bisa enggak penggurihnya ya untuk merasakan rasa gurih ya. Bisa aja ya. Misalkan teman-teman punya ikan asin sisa gitu ya, bisa dipakai atau ada ikan teri ya. Ini saya tambahkan garam dulu ya. Garam sekitar setengah sendok teh ya, setengah sendok teh. Saya aduk lagi ya rata ya. Tadi ya, kembali ke masalah penggurih tadi ya, bisa pakai telur, bisa pakai sisa ikan asin. Kalau teman-teman ada punya ikan asin, bisa pakai ikan teri ya. Atau kalau senangnya mau pakai MSG ya boleh ya. Nah, ini saya tambahkan lagi garam ya sedikit ya. Tadi videonya saya pause, saya cicipin lagi, ternyata masih kurang asin ya, kurang asin, kurang asin. Jadi saya tambahkan lagi uh, garam sekitar seperempat sendok teh ya, seperempat sendok teh. Oke ya, kembali lagi ya masalah garam ya. Kenapa saya ngasihnya sedikit demi sedikit? Sama sih. Garam itu kadang-kala mereknya sama, hari ini asinnya segini, besok asinnya bisa beda ya. Jadi nambahnya sedikit aja ya. Soalnya kalau udah keasinan repot ya, nambahin nasi lagi. Kalau ditambahin nasi lagi ini jadinya kurang sedap nanti nasi gorengnya, karena tadi saya udah nambahin nasi ya. Ini kalau saya tambah nasi lagi nanti hasilnya bumbunya kurang gitu, jadi kurang sedap gitu ya. Makanya saya biasanya kalau ngasih garam sedikit-sedikit ya. Biasanya saya kasih, misalkan saya butuh resepnya, misalkan resepnya setengah sendok teh ya, saya kasih setengah sendok teh kurang sedikit ya. Nanti saya cicipin kalau kira-kira kurangnya asinnya seberapa, saya tambahin lagi ya gitu, saya tambahin lagi. Nah, ini sudah mau matang ya, ini mau matang. Biasanya di rumah saya nasi gorengnya gak tahu kering sih, sukanya istri saya sama anak sukanya atau kering, jadi masaknya nggak saya kering. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya ini saya tambahin telur dadar ya, telur dadar potongan timun ya. Ini kelihatannya cuma jadi satu porsi ya. Sebenarnya ini bisa dimakan buat 3 orang, karena piring yang saya pakai ini adalah piring untuk piring penyajian ya. Biasanya piring dipakai untuk di restoran tuh, piring restoran atau piring makan di catering-catering ya, yang piring besar-besar itu ya. Jadi kesannya kayaknya ya porsinya cuma buat 1 orang ya, padahal ini bisa buat untuk 2 atau 3 orang. Terima kasih sudah menonton channel saya. Selamat mencoba di rumah ya resep dari saya pada kali ini. Subscribe, like, dan share jika teman-teman tidak keberatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.